Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Natasha Anissa Arofah, Akrom Hidayat, dan Nurita Maiferat Pratiwi akan mempresentasikan materi yang berjudul Digital Marketing. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Natasha Anissa Arofah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian digital marketing, jenis digital marketing, dan juga perkembangan digital marketing. Dimulai dari pengertian digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis digital marketing. Yang pertama yaitu content marketing. Content marketing adalah jenis digital marketing yang berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten untuk target pasar atau pengunjung. Tujuan utama dari kontennya ialah menarik aksi menguntungkan dari para customer yang memiliki potensial. Contoh konten marketing antara lain postingan blog, video, podcast, studi kasus, dan e-book. Yang kedua adalah Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah proses mendapatkan traffic berkualitas, baik yang secara gratis maupun berbayar. Jika tujuan kita adalah menarik banyak pengunjung, kita diharuskan mengoptimalisasi konten seperti menentukan kata kunci yang relevan untuk judul, deskripsi, isi website, serta membangun backlink yang relevan. Tanpa hal ini, website kita akan sulit ditemukan pengunjung. Yang ketiga yaitu Search Engine Marketing atau SEM. Search Engine Marketing atau SEM adalah salah satu strategi digital marketing yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas sebuah website pada hasil mesin pencarian seperti Google, Yahoo, dan Bing. SEM juga dikenal sebagai pencarian berbayar, klik berbayar, dan iklan pencarian berbayar. Yang keempat yaitu Social Media Marketing atau SMM. Social Media Marketing mengacu pada penggunaan platform media sosial untuk menarik pelanggan. Dengan menggunakan sosial media, kita dapat membangun hubungan harmonis dengan pelanggan kita. Social Media Marketing meliputi mendengarkan keluhan pelanggan, memulai percakapan dengan mereka, dan berbagi informasi. Yang kelima yaitu Pay Per Click Advertising atau PPC. Pay per click adalah sejenis model pemasaran seperti Google AdWords, di mana kamu sebagai pengiklan membayar untuk setiap orang-orang yang berkunjung ke website kamu. Besaran tarif per kliknya bisa kamu tentukan sendiri atau mengikuti rekomendasi yang diberikan. Semakin tinggi biaya per kliknya, semakin besar pula iklan website kamu tampil di halaman teratas. Yang keenam adalah affiliate marketing. Affiliate marketing merupakan salah satu cara populer banyak orang menghasilkan sebagian usahanya dari bisnis online. Pada dasarnya, affiliate marketing adalah salah satu jenis digital marketing di mana seseorang menjalin hubungan bisnis dengan pebisnis atau perusahaan untuk mendapatkan komisi atau traffic bisnis yang kita timbulkan. Strategi marketing seperti ini sangat cocok bagi para blogger. Hal ini disebabkan karena mereka dengan leluasa bisa menulis berbagai macam artikel sesuai tema yang diberikan dan tentunya kita harus menyertakan juga link afiliasi. Yang ketujuh yaitu email marketing. Email marketing adalah salah satu metode digital marketing yang banyak diminati. Singkat kata, email marketing menggunakan email sebagai media promosi suatu produk atau jasa. Yang kedelapan yaitu Instant Messaging Marketing. Instant Messaging Marketing atau lebih dikenal marketing via pesan singkat adalah tren komunikasi terkini. Lebih dari 1,5 miliar orang secara global menggunakan WhatsApp, diikuti Facebook Messenger dan WeChat. Metode pemasaran seperti ini terbilang laris, mulai dari beberapa tahun yang lalu.
Yang kesembilan adalah radio advertising. Meskipun terbilang kuno oleh sebagian orang, radio advertising atau lebih tepatnya promosi melalui media radio masih terbilang cukup menarik, terutama untuk perusahaan berbasis B2C atau perusahaan lokal. Di Amerika Serikat, radio advertising mencapai 7,8% dari total keseluruhan pengeluaran digital marketing. Sama halnya dengan jenis digital marketing lainnya, agar berjalan sukses, kita diharuskan menentukan target pasar kita. Untuk mencapai hal itu, kita harus menciptakan skrip yang menarik, sewa penyiar radio yang terkenal, dan tentukan timing yang tepat. Yang terakhir adalah television advertising. Television advertising atau media pemasaran melalui televisi, rata-rata seseorang menghabiskan waktu 4-5 jam sehari di depan televisi. Karena itu, television advertising menjadi salah satu media pemasaran yang sangat jitu. Yang terakhir adalah perkembangan digital marketing. Di era digital seperti saat ini, tren marketing terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih dengan hadirnya dunia internet. Digital marketing hadir sebagai suatu inovasi baru dalam dunia marketing. Digital marketing merupakan proses pemasaran suatu produk atau jasa melalui digital atau internet. Di Indonesia, digital marketing sudah sangat berkembang mengingat pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia atau APJI, menunjukkan bahwa penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia yang selalu meningkat 10% tiap tahunnya. Di tahun 2017, tercatat sebanyak 143,25 juta penduduk telah menggunakan internet. Tidak heran apabila digital marketing dapat berkembang secara pesat dalam memasarkan produknya di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah peluang dan tantangan digital marketing. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Pastinya akan banyak peluang dan tentu saja banyak juga tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Jika peluang merupakan sebuah berita baik bagi pemilik bisnis. Namun, lain halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis. Apabila ini yang terjadi, maka seorang pemilik bisnis harus mempunyai strategi dalam menghadapinya. Akan tetapi, sebelum mencari strategi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa saja jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi pada era digital ini. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Apalagi adanya ketakutan untuk mengubah cara-cara lama akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau justru gagal. Hal ini perlu disikapi dengan rasa optimis yang tinggi dan pantang menyerah. Sebuah bisnis harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang. Pemilik bisnis akan dituntut untuk terus belajar dan belajar. Memang terdengarnya akan menguras waktu dan tenaga. Namun, apabila berhasil, nantinya akan sangat mempermudah jalannya bisnis. Yang kedua adalah kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat serta praktis. Dan jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Pemilik bisnis dapat mengatasinya dengan berkolaborasi dengan teknologi yang ada saat ini. Bisnis yang dipadukan dengan teknologi dapat melaju lebih cepat dan lebih pesat karena mengikuti perkembangan pasar. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut.
Jangan sampai biaya besar yang dikeluarkan untuk pembaharuan teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat tidak mampu untuk menggunakannya. Sebuah bisnis yang ingin berjalan secara profesional dan berkembang butuh untuk merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mencukupi. Selain itu, pemilik bisnis juga sebaiknya memberikan pelatihan tambahan serta melakukan upgrade keilmuan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, masyarakat yang senantiasa berubah. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Mereka pun lebih pintar dalam memilih mana produk yang sesuai dengan mereka dan mana yang tidak. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis untuk lebih sering memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Pemilik bisnis juga dituntut untuk berpikir out of the box agar dapat menghasilkan sesuatu yang unik dan tidak biasa. Namun, tantangan ini justru bisa bermanfaat di masa depan. Usaha-usaha yang dilakukan pemilik bisnis untuk terus berinovasi akan meningkatkan pengetahuan mengenai pasar serta produk dan tentu saja hal ini mampu memberikan keuntungan yang lebih maksimal ke depannya. Persaingan lebih tinggi. Teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja, dan tentu saja sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia mana saja pula. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Selain itu, tantangan lain yang kerap ditemui berhubungan dengan kompetitor adalah bagaimana cara untuk bersaing secara sehat. Karena pada dasarnya, hal tersebut memang sangat penting untuk diterapkan. Jika mampu bersaing dengan sehat, maka akan terbentuk iklim yang baik dan dalam bisnis. Yang terakhir adalah zero surveillance. Bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting. Permasalahan yang kerap terjadi dalam metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin atau bisa disebut zero surveillance. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan bisnis. Padahal, karyawan membutuhkan keakraban dengan pemimpinnya untuk menjalin komunikasi yang baik dan menambah semangat untuk bekerja. Namun, dengan konsep zero surveillance sebenarnya menjadi peluang dalam mengembangkan bisnis di era digital. Pegawai pada perusahaan lebih leluasa dalam mengembangkan kreativitas dan peran penting tidak hanya dipegang oleh pemimpin namun semua unit karyawan sehingga kinerja perusahaan dapat lebih produktif. Selanjutnya adalah manfaat, kelebihan, dan kekurangan digital marketing. Banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan saat ini membuktikan bahwa digital marketing mempunyai banyak kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh. Namun, digital marketing pun tidak luput dari beberapa kekurangan pula. Berikut adalah manfaat, kelebihan, dan kekurangan digital marketing. Manfaat digital marketing antara lain adalah dapat menghubungkan produsen dengan konsumen di internet, menghasilkan penjualan yang tinggi, membuat produsen lebih hemat, mengaktifkan layanan penggunaan real-time, menghubungkan produsen dengan konsumen yang menggunakan perangkat mobile, membantu menghasilkan pendapatan tinggi, membantu produsen bersaing dengan perusahaan besar, mempersiapkan produsen untuk era Internet of Things. Dan kelebihan digital marketing adalah target bisa diatur, hasilnya lebih cepat, lebih murah, jangkauan lebih luas, hasil dapat diukur, kampanye bisa dipersonalisasi, sarana pengembangan hubungan bisa memanfaatkan kekuatan media sosial,
ada keseimbangan persaingan, dan tersedia terus-menerus. Selanjutnya adalah kekurangan digital marketing, yaitu mudah ditiru, terlalu banyak pesaing, tidak dapat dilirik jika tidak menarik, belum tentu cocok, reputasi bisa hancur jika ada reaksi negatif, terlalu bergantung ke teknologi, dan belum tentu semua orang memakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Akrom Hidayat. Oke, selanjutnya akan dibahas strategi dalam digital marketing. Secara umum, dalam digital marketing ini ada dua strategi, yaitu strategi tarik dan strategi dorong. Namun, pada setiap strategi tersebut memiliki banyak bentuk atau bermacam-macam bentuk strateginya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Natasha pada di awal pembahasan tadi, seperti email marketing, sosial media marketing, dan lain-lain. Yang pertama, strategi tarik. Dalam strategi pemasaran digital ini, yang diandalkan adalah keaktifan dari seorang konsumen. Keaktifan tersebut seperti mencari, melihat, dan mengambil informasi mengenai produk yang dilakukan secara langsung melalui situs atau mesin pencari. Di sini, dari pihak produsen hanya mengirimkan iklan, tentu saja yang menarik, yang bagus, dan selanjutnya konsumen berperan aktif untuk tercapainya suatu transaksi atas produk tersebut. Bentuk strategi ini contohnya adalah produsen memposting produk tersebut pada akun sosial medianya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lalu strategi selanjutnya adalah strategi dorong. Strategi ini dilakukan dengan memberikan informasi langsung kepada seorang konsumen yang menjadi sasarannya. Cara ini sangat cocok bila konsumennya adalah kalangan profesional atau mapan. Dan cara ini biasa dilakukan pada produk yang termasuk hard product seperti properti, instrumen investasi, dan bisnis-bisnis lain sebagainya. Bentuk strategi ini seperti memberikan informasi dalam bentuk email, panggilan ponsel, SMS, dan lain-lain. Bukti kesuksesan digital marketing. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak contoh pelaku usaha atau bisnis yang sukses dalam menerapkan digital marketing. Dari pengusaha kecil sampai perusahaan-perusahaan besar. Contoh yang paling kecil yang bisa kita lihat adalah di sekitar kita mungkin teman atau keluarga yang memiliki usaha, mereka menampilkannya di akun sosial media mereka masing-masing dan usaha-usaha tersebut berjalan dengan lancar. Contoh yang kedua, di kalangan menengah, ada pengusaha keripik pedas asal Bandung yang sukses dengan teknik digital marketing ini. Usaha tersebut biasa disebut dengan keripik Maiji. Ini menggunakan teknik digital marketing melalui sosial media Facebook dan Twitter, di mana melalui kedua sosial media tersebut, ia selaku pengusaha menampilkan semua tentang produknya pada akun sosial media tersebut. Lalu di kalangan atas ada produk yang sering kita lihat, yaitu produk minuman Aqua dan Pocari Sweat. Dalam hal ini, Pocari Sweat bekerja sama dengan digital agency menggunakan digital campaign yang dikemas dengan sangat baik untuk mempromosikan produknya. Aqua juga sukses dalam menerapkan digital marketingnya, di mana salah satu cara digital marketing yang dilakukannya adalah penggunaan hashtag ada Aqua pada sosial media dan media digital lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.